Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten kedua hari ini teman-teman, saya ingin membahas pertandingan dari Serie A antara Salernitana versus Inter Milan yang berakhir untuk kemenangan Inter Milan dengan skor telak 0-5. Luar biasa performa dari Inter Milan sejauh ini, di mana mereka untuk sementara berada di peringkat nomor 1, merupakan satu-satunya tim yang berhasil mencetak lebih dari 40 gol. Luar biasa produktivitas dari Inter. Ada total 15 pemain dari Inter Milan yang berhasil mencetak gol, dan juga ada total 14 pemain dari Inter Milan yang telah berhasil memberikan assist. Kenapa saya memberikan catatan statistik kepada teman-teman? Karena saya ingin agar teman-teman memahami bahwa Inter Milan adalah tim yang punya materi pemain yang merata dalam urusan membangun serangan dan juga bertahan. Karena jika teman-teman cermati line up dari Inter Milan dalam 3 pertandingan terakhir, ada beberapa perubahan yang perlu dilakukan oleh Inzaghi di line up. Pertama tentu sistem rotasi yang dia lakukan di depan, di mana dia sering melakukan rotasi antara Sanchez, Martinez, Dzeko, atau juga sebelumnya Korea pada saat Korea masih fit. Kemudian di pertahanan jika ada yang cedera tentu ada pemain lain yang masuk, dan di tengah yang jarang dia lakukan rotasi mengandalkan double B, Brozovic dan Barella bersama juga dengan Hakan. Kemudian di wingback jika Darmian tidak ada maka akan ada Dumfries di sana, dan kita tahu di kiri untuk sementara adalah milik dari Perisic yang di awal musim dikabarkan bahwa kontraknya akan diputus, tapi cukup baik juga manajemen dari Inter Milan pemikirannya untuk menahan Perisic juga untuk 1 musim lagi. Dan di depan kita lihat Edin Dzeko yang masuk sebagai pemain baru, bukan saja mencetak gol tapi juga bisa membagi bola. Itu sangat penting teman-teman. Alexis Sanchez kembali mencetak gol walaupun dia bukanlah pilihan utama dari Inzaghi, tapi setiap kali dia diberikan kesempatan untuk tampil, dia selalu perform teman-teman. Dan Handanovic as usual, Mr. Reliable, pemain yang diandalkan sebagai penjaga gawang yang sudah lama berada di Inter Milan. Clean sheet lagi dari Handanovic. Jika saya tidak salah, dalam 5 pertandingan terakhir di Serie A, Inter Milan itu mencatat clean sheet. Nah, jadi terlihat kan sekarang Inter sudah punya apa yang selalu saya tegaskan adalah balance of play. Keseimbangan dalam urusan membangun serangan, mencetak gol, dan juga dalam urusan bertahan. Maka itu Inter juga tidak banyak kemasukan gol teman-teman. Jika saya tidak salah hanya 15 gol dari 18 pertandingan. Banyak clean sheet juga. Dan juga Inter juga bisa menang lawan tim-tim besar lainnya. Contoh mereka bisa membantai Roma di kandang Roma dengan skor 0-3. Ya terlihat ya perubahan yang dilakukan oleh Inzaghi berada dalam style of play dari Inter Milan atau cara permainan dari Inter Milan yang mengandalkan attacking and collective football. Saya tidak mengatakan pressing ya. Kalau bersama Antonio Conte itu pressingnya memang lebih intens lagi. Tapi kalau bersama Inzaghi terlihat para pemain itu keluar menyerang secara kolektif, dan juga pada saat bertahan hampir semua pemain itu ikut terlibat dalam proses serangan kecuali striker. Kenapa? Karena striker itu perlu dengan cepat nanti ya terlibat dalam proses transisi dari bertahan ke menyerang. Jadi memang kita bisa perhatikan bahwa sejauh ini Inter merupakan satu-satunya tim yang secara permainan itu konsisten. Maka itu mereka juga bisa lolos dari fase grup Liga Champions. Beda di zamannya atau eranya Antonio Conte kan gagal musim lalu. Jadi saya ingin membahas dulu line up ya teman-teman dari Inter Milan. Luar biasa memang pemain baru seperti Hakan, Dumfries, dan juga Dzeko sudah bisa memberikan kontribusinya. Dan di line up ini seperti biasa bahwa Inzaghi melakukan rotasi di depan. Kali ini Dzeko dan Sanchez yang dipilih. Di tengah yang tadi saya katakan double B, Brozovic, Barella bersama juga dengan Hakan, Perisic di wingback dan Dumfries di wingback. Nah, 2 wingback ini juga tidak hanya melakukan pergerakan dengan bola kemudian memberikan crossing. Tapi 2 wingback ini juga sekarang yang saya perhatikan melakukan pergerakan tanpa bola untuk mencari ruang bebas agar bisa mendapatkan peluang mencetak gol. Memang Perisic mencetak gol dari corner, tapi kan Dumfries mencetak gol dari open play, menerima umpan dari Dzeko. Di belakang Bastoni, De Vrij, D'Ambrosio, dan Handanovic. So this was an easy game for Inter. Memang Salernitana adalah tim papan bawah, menangnya juga kalau nggak salah baru 2 kali. Secara permainan juga terlihat mereka sudah tidak bisa mengatasi kualitas permainan dari Inter Milan, dan sebetulnya Inter sih sudah bisa mencetak gol di menit-menit awal, tapi cukup baik juga nih save ya yang dilakukan oleh penjaga gawangnya ya Vincenzo. Tapi akhirnya juga dia takluk ketika Perisic bisa mencetak gol pertama. What a pass from Hakan. Saya melihat bahwa Hakan ini menjadi pemain yang cukup banyak memberikan assist ya, padahal dia baru saja gabung ke Inter. Walaupun Barella juga cukup banyak memberikan assist, tapi juga Hakan adalah pemain yang paling penting di Inter Milan menurut saya, karena dia adalah otak serangan dari Inter. Dengan adanya Hakan juga
Inzaghi tidak perlu fokus ya untuk memberikan atau untuk memilih taktik menyerang dari 2 wingback, tapi juga ada serangan yang bisa dibangun dari tengah. And Dumfries can score a goal. What a beautiful goal, karena saya melihat proses serangannya. Brozovic terlibat memberikan umpan jauh kepada Dzeko, dan kemudian Dzeko one touch memberikan umpan kepada Dumfries yang mencetak gol. Babak kedua saya sudah yakin bahwa Inter akan ngegas nih ya, karena saya nonton pertandingan ini teman-teman live, dan saya melihat bahwa transisi ya dari Inter Milan dari bertahan ke menyerang itu begitu cepat dan rapi sekali. Hakan memulai transisi tersebut, dia memberikan umpan kepada Sanchez kembali ke Hakan ke Dzeko, dan Dzeko ke Hakan lagi, dan Hakan bisa memberikan umpan tersebut ke Sanchez. Kita lihat tidak banyak pemain yang terlibat, tapi pemahaman di antara mereka sudah begitu baik. Artinya chemistry di antara para pemain ini sudah dijalin secara baik di Inter Milan teman-teman, dan itu semua tentu karena konsep permainan dari Inzaghi yang mengandalkan attacking collective football. Tapi memang jika perlu bertahan, pemain seperti Hakan pun akan bertahan. Seperti di proses gol ketiga ini kan, dialah yang keluar dari tekanan para pemain Salernitana. And then Inter can score another goal from Martinez telah mencetak gol kelimanya secara berturut-turut, dan kemudian ada Gagliardini yang juga mencetak gol kelima. Ada juga peluang dari Hakan, ada juga peluang dari Dzeko, tapi ya saya pikir kemenangan 0-5 ini sudah bagus lah ya untuk Inter Milan. Dan Inzaghi di awal karirnya bersama Inter bisa membuktikan bahwa dia adalah pelatih yang punya konsep permainan yang bisa diandalkan. Jadi seperti yang saya sering tegaskan, bahwa jika seorang pelatih itu punya konsep permainan, ya pemain manapun yang main itu akan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dan itu yang terjadi di pertandingan ini. Apakah Inter lawan tim besar atau lawan tim papan bawah atau tim papan tengah, ya permainannya akan tetap konsisten ya, menyerang, bisa terus melakukan pergerakan-pergerakan berbahaya para pemainnya. Dan juga ingat teman-teman bahwa Inter ini kan sebelumnya kehilangan 2 pemain penting, Hakimi dan juga Lukaku. Nah, artinya tidak mudah untuk Inzaghi bisa membentuk konsep permainan yang jelas agar para pemain itu paham. Tapi konsep permainan yang simpel ini yang membuat para pemain juga nyaman. Jika para pemain itu diminta untuk terus melakukan tekanan demi tekanan, ya tentu akan sulit juga, karena memang konsep permainan Inzaghi ini kan berbeda. Artinya Inzaghi tidak mengikuti konsep permainan dari Conte walaupun formasinya sama. Tapi kalau saya perhatikan para pemain Inter itu tidak selalu memberikan intense pressing, tapi mereka lebih banyak tunggu di tengah, tapi transisi serangan baliknya begitu cepat ya, karena mereka punya pemain-pemain yang cerdas, mereka punya pemain-pemain yang kreatif. Dan sekarang Barella kan sudah lebih terlibat nih dalam proses membangun serangan, apalagi mencetak gol dan juga memberikan assist. Jika musim lalu total Barella memberikan 7 assist, maka setelah 18 pertandingan atau beberapa pertandingan yang Barella kalau nggak salah bermain total 17 kali itu ya. Sudah 17 kali dia main, dia sudah bisa memberikan 7 assist. Artinya apa? Pemain ini sekarang mulai aktif terlibat. Nah, jika ada banyak pemain dari tengah yang aktif terlibat, tentu potensi untuk mencetak banyak gol lebih besar ya. Dan itu yang terjadi di Inter Milan, dan saya pikir Inter merupakan salah satu tim yang menjadi favorit kuat untuk menjadi juara musim ini dan mempertahankan gelar mereka teman-teman. Karena kalau saya bandingkan dengan AC Milan, Juventus, apalagi AS Roma, maka terlihat bahwa tim ini sudah stabil. Di pertengahan musim mereka telah mendapatkan balance of play, dan juga para pemain terlihat begitu menikmati jalannya pertandingan, dan ada begitu banyak opsi untuk Inter Milan mencetak gol, karena hampir semua pemain punya kemampuan mencetak gol, karena itu dia konsepnya jelas. Jadi saya perhatikan nih, perlahan-lahan nih Inter bisa menjadi seperti Liverpool nih di Liga Inggris. Jadi mainnya attacking kolektif, tapi bedanya pressure-nya tidak seintens seperti Liverpool. Ya kita tunggulah nanti pertandingan dari AC Milan dan juga tim-tim lainnya di Serie A yang akan saya mengulas setelah tim-tim tersebut selesai memainkan pertandingan mereka. Saya pikir AC Milan itu pertandingan penting ya, lawan Napoli ya jika saya tidak salah. Nah, saya upayakan agar saya bisa nonton pertandingan live itu, agar saya nanti bisa memberikan analisa dari match itu ya. Silakan bagi teman-teman punya komentar, bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, only football. Salam sepak bola.